Sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di malam songo ini bersama beliau yang luar biasa ya, dan sekaligus sebagai penutup acara ngabuburit kita Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini bersama saya Bunda selaku yang akan mendamping jenengan hari ini sampai subuh kata teman-teman ini. Sampai subuh. Nggih. Terus Nggih. terus saya ketua RT Bojonegoro. Pokoknya sampai selesai subuh, Bro. Sekalian ngantarkan para pengantin yang lagi akad nikah sore ini, Bunda. Akad nikahnya udah kemarin. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam 29 ini semoga puasa kita sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah-ibadah kita yang lainnya juga semoga sampai ke Allah Subhanahu wa taala dan amin. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik Bunda, sebelum kita memulai materi kita sore ini yang luar biasa tentang bagaimana meneguhkan keimanan di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Oleh beliau ibunda kita yang sudah kita kenal bersama, yang dinanti-nantikan channel YouTube-nya oleh para jamaah online-nya. Beliau adalah ibunda kita Dr. Imro'atul Aziza dalam rangka acara ngabuburit relawan TIK Bojonegoro hari ini Jumat 29 Ramadan 1441 Hijriah ya. Dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi para jamaah yang sudah akad kemarin ya, malam songolekurnya, dan yang hari ini mengikuti jamaah masih jomblo, kita doakan semoga segera menyusul yang sudah akad nikah kemarin. Baik Bunda, mari kita berdoa bersama agar niat baik kita ini dan semua niat baik kita selama Ramadan ini diijabah oleh Allah SWT, dan terakhir pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negeri kita ini. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun para pemirsa, langsung aja ya kita akan belajar bersama hari ini bagaimana meneguhkan keimanan di tengah pandemi COVID-19. Moderator hari ini adalah Kak Sela, masih bersama Anda ya. Nanti bagi yang mau bertanya seperti biasanya ya, siapapun pertanyaan terbaiknya, kemudian unmute mic Anda, atau yang masih malu-malu bisa chat di kolom chat. Ini udah banyak Bunda ngantri pertanyaan banyak sekali di saya ini. Oke. Baik, langsung aja saya akan nyerahkan sepenuhnya layar kepada Bunda ya. Saya akan tampilkan layar di monitor Anda semuanya. Monggo Bunda segera diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillahi min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Amma ba'd. Jamaah ngabuburit relawan TIK Bojonegoro yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah di penghujung bulan Ramadan, dan tema kali ini adalah meneguhkan keimanan di tengah pandemi COVID-19. Kita akan banyak diskusi terkait hal ini karena justru di akhir Ramadan ini tentang pandemi, dampak dan lain sebagainya luar biasa. Begitu banyak fakta dan data, isu dan lain sebagainya, entah ini benar atau hoax dan lain sebagainya. Ini untuk mengantar pemantik diskusi, karena sebenarnya nanti
kita fokusnya adalah bagaimana kita sebagai muslim menguatkan keimanan kita, jangan terlalu takut, paranoid terhadap pandemik, juga jangan terserah, menyerah ya Allah. Ya, jadi bagaimana kita sikap sebagai muslim yang baik menyikapi pandemi corona yang menurut WHO pandemik ini tidak akan segera berakhir. Nah, pandemik ini tidak akan segera berakhir, masih lama. Juk, kita bagaimana? Coba dong. Dalam 2 hari terakhir ini luar biasa, mal-mal ramen yang koyo ngono. Kita nggak bisa ngempet hanya untuk tidak beli baju koyo ora iso. Ya Allah, nggih. Ya, ayo kita sikapi bersama. Harusnya bagaimana kita menguatkan keimanan kita? Ya, karena pandemik ini masih akan lama, jadi kita harus berdamai dengan corona. 3 bulan kita sudah dekem di rumah itu ternyata yuk capek juga. Harus berdamai dengan corona dan ada istilah ya, the new normal. The new normal. Luar biasa istilahnya itu wakih banget lah ya. Kita nggak kepo, kita ketinggalan zaman gawe nih. Ya, the new normal itu apa sih? Kelaziman baru, kebiasaan baru. Perilakunya normal saja. Kita kerja silahkan kerja. Kita macam-macam silahkan saja beraktivitas biasa dengan cara dan gaya hidup baru. Yang tidak lagi paranoid, yang takut berlebihan pada corona, tapi kita harus bisa memperhatikan ya, kerja biasa, silahkan kerja biasa, mau kemana-mana biasa, bahwa ini memang ada pandemi, maka kita harus memperhatikan protokol kesehatan harus seperti apa. Jadi memakai masker, kemudian membiasakan cuci tangan, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, itu harus dijadikan kebiasaan baru. Dijadikan kebiasaan baru, dilakukan secara sungguh-sungguh oleh semua orang. Ya, peraturannya pemerintah itu, anjurannya tolong diugemi bersama-sama. Jangan sampai ribut-ribut rakaruan. Nah, dengan protokol yang baru menjadi kebiasaan baru ini, kemudian kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Dulu kan nggak mungkin Bu Im bisa ngaji begini kalau nggak ada berkahnya corona toh. Nah, dari itu enak ketemu mahasiswa marah iso melampiaskan emosi, menjelaskan ora paham iso begitu-begitu. Sekarang nggak bisa. Kemudian yang bisa biasa jalan-jalan, cari apa-apa keluar, sekarang harus terbatas. Ya, ibu-ibu membiasakan masak, nanem sayur sendiri supaya opo-opo ora tergantung pasar dan lain sebagainya. Ya, itu the new normal itu seperti itu. Kelaziman baru, cara hidup baru dengan kita keluar dari zona nyaman. Nah, kemudian jika tertular bagaimana? Ada istilahnya lagi, herd immunity. Ketahanan kawanan dan tumbarahe. Karena tadi sudah the new normal, maka ya herd immunity yang akan berjalan. Sing tahan, ya, bisa menangkal virus maka akan sehat. Nanti kalau kena lagi cepat sembuh seperti kena virus biasa. Tapi sing ora kuat ya berarti meninggal gitu aja. Jadi itu macam-macam ya, seleksi alam. Sehingga kemudian ada berbagai isu dan kegelisahan. Ya, ini untuk mengantarkan supaya kita nanti bagaimana cara kita meneguhkan keimanan. Sekarang sudah keluar agar Indonesia terserah, ya Allah, langsung banget kita ya seminggu ini disuguhi dengan video-video seperti itu. Jadi kalau masyarakat nggak bisa diatur, mal-mal penuh, ini kan yang ramai begitu, mal penuh, bandara kebak, surat sehat, surat berbagai dokumen kemudian dipalsukan, terserah kan begitu. Akhirnya kemudian para medis, dokter juga, ya sudah, kalau Anda terserah, saya juga terserah. Kalau selama ini kami kerja demi nyawa orang lain, sekarang dah terserah saja. Monggo panjenengan lihat semua itu. Seperti apa kemudian medis dan para medis, akhirnya ya, kalau Anda terserah, saya juga terserah. Saya juga berhak dong, saya juga wajib melindungi saya, anak-anak, dan keluarga saya dari COVID ini. Nah, panjenengan masyarakat dengan santainya, biayaan, tidak bisa diatur sampai unyel-unyelan. Ini kan pasar ramai karena diantaranya ada bantuan tanggap darurat dari Kemensos itu toh, 600.000.
bukannya untuk menangani COVID, untuk beli beras dan lain sebagainya, malah bahkan yang dapat bantuan beras juga berasnya dijual untuk ganti beli baju. Nah ini Indonesia terasa, ya harus kita lawan. Jangan sampai kemudian kalau mereka para medis kemudian terserah, yang rugi kita kan, kita nggak mau kan. Nah, lah kemudian kemarin juga ada lagi kemudian dikompor-kompori. Pemerintah tidak lagi mengumumkan penderita, itu juga ternyata hoax. Itu artinya apa? Berarti ya Allah Gusti, ya jangan begitu ya. Jadi kita kita mantapkan, sadari bersama ini musibah sekaligus ujian, musibah karena apa ya? Kelalaian kita ya, teguran Allah bagaimana kita kurang bisa menjaga alam, tetapi sekaligus ujian. Namanya ujian berarti kita akan naik kelas kalau kita berhasil bebas menang melawan corona. Jadi Indonesia terserah itu, tagar Indonesia terserah itu cambukan bagi kita ya. Jangan sampai kita terserah, ya. Kemudian yang rame lagi juga konser virtual. Sebenarnya kan sudah banyak tuh itu. Konser-konser sejak almarhum Didi Kempot itu, kemudian ada konser Rhoma Irama, kemudian kemarin yang rame banget itu. Masya Allah. Ya, kok bisa kita sebagai sebagian umat Islam kemudian goreng-goreng isu ini, jarene menyakiti konser yang menyakiti umat Islam. Harusnya cari Mbak Lailatul Qadar, Mbak Laila. Harusnya cari Lailatul Qadar, malah dikongkon delok musik dan lain sebagainya. Ya, itu pada dipahami, kita bersama-sama bahu-membahu menghadapi corona ini dengan cerdas, cerdas, dengan akal sehat. Ini Kak relawan, Kak Sela nggak mau ditampilkan ta? Nggak mau ditampilkan slide-nya toh? Bisa gawe ke apik banget sih. Monggo ya kalau mau ditampilkan slide-nya. Ya, konser virtual itu kemudian digoreng sedemikian rupa, padahal biasa itu cari donasi, bagi yang nggak mau lihat juga nggak apa-apa, bagi yang nggak nyumbang juga nggak apa-apa, tujuannya juga untuk menggalang donasi membantu para yang terdampak corona. Jadi kalau menyikapinya sudah dengan kebencian, hilang akal sehat, padahal akal sehatlah yang akan menyelamatkan Indonesia. Kemudian isu lagi, sholat id dilarang, masjid ditutup, mal bandara kok dibuka. Nah, itu juga kemudian harus didudukkan persoalannya ya. Ini kebetulan tadi sudah ada yang bocoran tanya Kak Sela ya. Jadi sekalian aja dijawab. Semoga beliau yang tanya mendengarkan. Kenapa masjid ditutup? Ini persoalannya, yang dilarang itu adalah kumpul-kumpulnya, berkerumunnya. Ya. Nah, di masjid itu sholat jamaah, sholat Jumat, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya, gitu ya. Itu juga, itu masalahnya kan sudah itu ada hukumnya yang sunnah muakkad ya, misalnya sunnah, kemudian tarawih dan lain sebagainya. Kemudian ada yang Jumatan itu wajib kan, fardhu ain bagi laki-laki muslim. Nah, kalau ini tidak diatur, itu kan berarti nggak ada fatwa hukum untuk menjadikan pegangan kan. Maka bagainya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyalih. Menolak kemafsadatan kerusakan harus diutamakan, diambil kebijakan itu daripada mendapatkan maslahah. Maslahahnya apa? Syiar Islam, kemudian terlaksananya sholat jamaah secara tertib di masjid. Tetapi ada ancaman bahaya yang menyebabkan kemudian ada udzur syar'i, bahwa jamaah sholat Jumat, tarawih, sholat id itu ada alternatif, bisa dikerjakan di rumah. Sementara mal, bandara dan lain sebagainya itu di samping hal yang mubah, ya, hal mubah berarti tergantung kecerdasan masyarakat mencikapi ini. Juga tidak ada alternatif. Memangnya badai wangsul, badai kondur, nganggo pesawat, apa lewat nanti kalau nggak pakai bandara? Berarti kan tinggal aturannya yang diketahui. Jadi tolong dudukan persoalan ini jangan dipertentangkan, okay? Dan jadi itu diantaranya. Kemudian
Ada juga yang mengatakan tidak ada ceritanya dari masjid tertular. Tidak mungkin tertular karena sudah suci. Memang dalam Islam itu ada anjuran untuk selalu wudhu, bahkan tajdidul wudhu, bahkan wudhu itu apa ya, dawamul wudhu, supaya melanggengkan wudhu walaupun kita nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Itu dalam rangka intinya adalah menjaga kesucian dan kebersihan. Cuman persoalannya kan kita tidak tahu bahwa yang sudah wudhu itu ternyata dia sudah membawa virus COVID itu, gitu loh. Nah, karena tidak tahu maka hati-hati. Sekali ada orang bersin dan dia pembawa virus itu nyebar kemana-mana, ke karpet dan lain sebagainya. Bisa jadi kalau ini kemudian nggak dilarang, bisa jadi jebakan. Khawatir kalau ada klaster baru tertular COVID dari masjid. Tertular COVID dari masjid. Kayak izin justru sih malu umat Islam. Apa kata dunia enggak? Ya. Jadi tolong dipahami dengan akal sehat tanpa kebencian. Kemudian COVID hanya menyerang orang yang tidak sholat, ini baru-baru ini ada yang mengatakan begitu. Nah ini juga justru menghina dan menyakiti orang-orang muslim taat yang podo kena corona. Kayak kok koncoku sing podo kena dan mereka muslim baik-baik, muslim baik-baik. Bahkan kalau di Jawa Timur kemarin klaster dari nopo niku diklat haji ya, petugas haji. Lah itu kurang apa bang? Ahli sholatnya, ahli ibadahnya, gitu. Jadi isu kemudian ada pernyataan-pernyataan yang begitu jangan diambil ditelan mentah-mentah, tapi harus disikapi secara kritis. Kemudian framing media. Kemarin baru ada perawat dan bayinya yang dikandung ikut meninggal. Padahal peraturan dari Kemenkes jelas bahwa yang lagi hamil tidak boleh menangani pasien COVID. Bahkan kalau yang bersangkutan meminta untuk jadi relawan pun nggak boleh. Jadi kan harusnya dicekokno, dijelasnya. Dia itu meninggal karena apa, gitu loh. Kita juga bukannya kita kemudian bahagia dengan penderitaan orang lain, ya enggak, tapi kudu sing jelas seperti apa. Kemudian rame banget bantuan-bantuan yang salah sasaran, disunat dan lain sebagainya. Bayang dengan pandemi COVID aja sudah luar biasa. Nopo niku panik, membuat panik, kemudian ada isu-isu, ada hoax-hoax yang tambah membuat kacau. Bagaimana? Aduh, kalau orang yang mentalnya nggak kuat semakin jatuh terpental-pental, terpuruknya. Nah, sebenarnya kemudian bagaimana sih pemerintah? Kan pemerintah dikatakan lamban dan sebagainya. Sebenarnya ya tidak ada satu negara di dunia ini pun begitu ya, yang kemudian siap menghadapi pandemi ini. Karena pandeminya begitu mendadak dan tidak terdetek, tidak dibayangkan sebelumnya bahkan akan kacau seperti ini kan gitu. Ya, Amerika kurang apa majunya, Italia kurang opo bersih ya. Kemudian kalau mana Saudi kurang kok solihnya. Ada Haromain di situ. Dan ternyata kok dari berita itu Jeddah, Mekah dan Madinah itu tertinggi kasus COVID-nya di Saudi. Jadi ini jelas-jelas musibah sekaligus ujian bagi kita semua. Jadi misalnya strategi pemerintah supaya kita itu satu pikiran, satu cara pandang ya. Udah nyalah-nyalah kayak pemerintah banget lah ya. Nyatanya kita harus bagaimana. Jadi dari sektor kesehatan misalnya sudah berbagai macam upaya, ada pemberlakuan PSBB supaya masyarakat merasa aman gitu loh ya. Nah, tetapi kalau kemudian tidak sama-sama patuh dan disiplin dengan ini, gagak bar ya. Kene-kene sing taat sudah 3 bulan di rumah saja, sekali keluar bonyok karena ada orang yang tidak taat. Jadi kira-kira kalau dulu itu sejak awal Maret kemudian kita sudah disiplin 14 hari di rumah, mungkin ya tidak selama ini. Nah karena tidak patuh ndang ono sing kepencilaan kelayaban tidak penting. Nah, kemudian kalau yang melanggar PSBB itu mung aku sing orang duwe pengaruh, kemudian orang duwe pengikut, urusan aku aja dengan aparat. Tapi kalau yang melanggar kemudian orang berpengaruh, kemudian pengikutnya ikut marah, itu hadir konflik horizontal.
Ya, jadi siapapun panjenengan, ayo bahu membahu semaksimal mungkin, sekuat dan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kok enak di rumah saja kalau nggak penting. Setuju. Setuju, Bunda. Iya, itu mana slide-nya kok nggak ditampilkan? Slide Sudah COVID tampil. monggo. Sudah tampil, Sudah Bunda. Sudah tampil, tampil. sudah Oke, tampil. monggo. Lanjut mawon. Oke. Kemudian eh, penerapan protokol kesehatannya, protokol kesehatan dasar ini, monggo kita sedoyo ya, jaga jarak. Nah, ya kemarin siapa itu yang habis pertemuan rapat lungguh pet-empetan. Jadi apa kayak jadi publish loh ya, tidak sesuai dengan standar. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan massa. Lah ada yang tanya, lo aku iku Bu Im laporan nganggo masker, aku nih rumah dewean. Insya Allah sehat semua. Kalau kemana-mana saya bawa masker, bahkan saya bawa masker lebihan supaya bisa saya kasihkan ke orang yang tidak pakai masker. Kemudian dari sektor ekonomi bagaimana? Masyarakat harus bisa makan. Nah, ini dampaknya kan itu ceritanya. Jadi menangani COVID itu di Indonesia seluas ini harus bagaimana? Secara kesehatan sudah, tapi kemudian yang PSBB-nya tetap banget semua, apa-apa serba rentok. Nah kalau saya masih bisa makan, gajiku bulanan, gajiku bulanan. Nah bagi mereka yang nuwun sewu pedagang kaki lima, nuwun sewu gitu, tukang becak, atau semua yang penghasilannya itu harian. Nah bagaimana Bu? Nah ini maka perlu dipikirkan. Pokoknya masyarakat harus bisa makan. Jadi nggak gampang pemerintah mengambil kebijakan ini. Ya, ada sudah banyak itu, ada bantuan sosial, ada kartu sembako, ada kartu prakerja. Kemudian ada bantuan dana desa, ada dana tanggap darurat dari Kemensos. Pertemuan kemarin sudah saya bahas Kak Sela ya, bagaimana ributnya, repotnya mengatur ini saja. Bapak-bapak RT kita ternyata tidak kenal masyarakatnya sendiri, dang. Di sing pantes sing orang ribut, dang. Kemudian masyarakat juga dipastikan harus tetap bisa kerja, harus tetap bisa berusaha. Maka perusahaan-perusahaan besar UMKM dan lain sebagainya yang besar-besar usahakan jangan sampai melakukan PHK. Nah ini kan dilematis. Orang untuk metu wonge ya. Jadi ada temanku Jogja itu pengusaha properti itu ya. Kak Fauzi, halo, kalau mendengarkan. Itu jadi kalau krisis ekonomi itu yang diserang adalah ketahanan ekonominya, kalau sekarang yang ditahan adalah sumber daya manusianya, orangnya, lebih parah dampaknya. Ya, jadi pemerintah itu harus menangani bagaimana secara kesehatan masyarakat terjamin juga bisa makan. Nah ini yang jadi persoalan. Karena kalau kemudian nggak bisa makan, akhirnya dampak kerawanan apa kriminalitas dan sebagainya juga tinggi banget. Nah, tapi sayang, dapat bantuan tanggap darurat dari Kemensos 600.000, bukannya untuk diirit-irit kanggo tuku lawuh, kanggo tuku beras, malah diijol tuku baju kok, sendal, sepatu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini jadi butuh kesadaran bersama. Kemudian dari sektor sosial budaya, larangan mudik ya. Larangan mudik itu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Ya, Kamis yang lalu saya jemput anak karena protokolnya lengkap. Protokolnya lengkap. Jadi suratnya ininya lengkap. Ada surat penjemputan dari pondok, kemudian saya buatkan surat jalan ya, pengantar dari RT, kemudian dari gugus tugas desa, pakai masker, duduknya juga dewek-dewekan, purik-purikan di depan. Suami itu di depan nyupir, saya tengah, anakku di belakang. Ya, jadi antar provinsi nih supaya tidak ngeyel yang tidak penting, nggak usah mudik. Karena habis itu dijamri ada yang pengen pulang. Pilih ibu, bagaimana bisa enggak Mbak ya? Lebih ya nggak bisa. Kalau saya kan memang jujur menjemput anak, ya. Jadi di Ngawi itu banyak sekali yang balik. Jadi saya biasanya itu tidur di jalan, nggak berani tidur, khawatir nanti bisa masuk Jogja ke orang, wis kadung titik kita esok tekan Jogja diputar balik kak yo. Ternyata di Jogja juga seperti itu, sudah dipilah mobil-mobil plat AP itu langsung bablas sewes-sewes, yang kita karena platnya berbeda itu pasti dicek. Jadi begitu lihat, oh kan saya pakai, suami itu pakai maskernya yang ada di sininya itu loh, Pemkab Bojonegoro. Kemudian bagi tes apa wadah hand sanitizer dan lain sebagainya, masker
kebetulan ada tulisannya apa sih? Apa Mas? Lawan COVID apa pakai stempelnya Pemprov Jatim. Jadi langsung petugas ya Pak, ya silahkan. Alhamdulillah ya, banyak sekali yang balik. Nah bayangkan coba, petugas itu udah capek banget kayak gitu, menelengi bis, ngaturi wong dan lain sebagainya. Maka ketika kemudian ada kejadian, ada orang yang melanggar PSBB dan kemudian mungkin emosinya tidak terkendali, ya tolonglah dipahami bersama. Netizen-netizen yang berkomentar juga harus adil. Jadi selahke petugas kok petugas itu capek, saya juga nggak bisa bayang kok sito diperiksa itu kan capek sekali tuh, ya. Jadi petugas yang di kepolisian, TNI, DLLAJ itu capeknya kayak gitu, ndah neo. Dokter dan para medis yang mengurusi pasien COVID. Ya, jadi tolong bersama ini. Jadi the new apa tadi Mas? The new apa Mas? the new normalnya kita pahami bahwa kita itu lagi diuji menghadapi pandemi ini. Sukses atau tidak adalah bersama, bukan satu persatu, harus bersama. Kemudian lah sekarang merawat dan meneguhkan tauhid. Pengantarnya sih banget ya Kak Sela ya. Merawat dan meneguhkan tauhid. Jadi risalah Islam itu. Lanjut Bunda. Yes. Risalah Islam itu tidak hanya berisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengandung ajaran penghargaan kepada kemanusiaan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal dengan akhlaknya yang mulia karena apa? Karena menghargai kemanusiaan. Ya, jadi inti dari agama Islam itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Panjenengan saged matur, saya itu ahli ibadah, saya itu keturunannya ini, saya itu orang yang pintar dan lain sebagainya. Tapi kalau perilaku akhlaknya tidak tercermin, ya, ora usah kakek ngomong. Karena kita, ya, masyarakat yang bermacam-macam ragamnya ini menilainya dari keluhuran akhlaknya, akhlakul karimahnya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, Islam harus mampu mengaplikasikan ajarannya dengan baik, ya, diminta seoptimal mungkin menghindar wabah, layaknya kita berlari menghindari kejaran singa. Nah, bahasa-bahasanya kan begitu. Ada wabah itu ojo nantang wabah. Ya wis. Wong sing apa jenenge? Waya mati ya mati kok dadak wedi Covid barang. Iku jenenge nantang. Jadi kemarin itu pas saya perjalanan di Jogja itu nggak bisa tidur di antaranya apa yang gerentes ati berbes milik. Bagaimana mungkin, Masya Allah, perjalanan dari Ngawi sampai Jogja itu tol itu seperti milik saya sendiri, kayak ini wong belas. Mandek nang KM 359 Sragen itu loh, rest area yang besar banget. Sholat apa sih Mas? Sholat apa sih zuhur. Nah, itu loh bisa garing. Tempatnya itu loh garing, tapi nggak ada orangnya. Masya Allah. Berarti kan saya berhenti sih, alhamdulillah masih ada orang yang patuh dengan peraturan itu. Siang-siang kan memang orang masing podo meroncol karena biasanya mengelabui petugas kan malam-malam kan. Yes. Ala kulli hal alhamdulillah masih banyak masyarakat yang patuh. Jadi jangan nantang. Oleh karena itu kemudian ajaran Islam itu sangat mendukung social distancing sama physical distancing. Ya, menjaga jarak sosial, jarak fisik. Ya, pasnya physical distancing ya Mas. Kalau jarak sosial itu nanti nang pikirannya wong sombong ya Mas ya. Demi memutus penyebaran virus ini. Kemudian kita diminta untuk tetap hidup bersih. Sholat jamaah monggo pindah dulu di masjid, kemarin juga sudah saya bahas, ya. Pindah saja untuk sementara waktu. Loh jarene, Bu, saya itu sudah biasa Bu jamaah di masjid kok nggak ada di kono rumah. Lah saya jajal toh.
sholat di rumah. Lebih sulit tahu mengkondisikan sholat jamaah dengan suami dan anak-anak kita itu lebih sulit. Kalau di masjid kan dengar azan kita lari ke sana, tak telat-telate iqomah kita lari-lari kan gitu. Nah kalau di rumah, ya, ono sing bojone sing benake bersihi motor, istrinya masih masak, ngepel nyapu, anak-anaknya masih tiduran mungkin, itu lebih sulit. Jadi ayo coba kesolehan ritual kita pindahkan. Kesalahan ritual kita itu pindahkan, dipadukan dengan kesolehan sosial. Ya, jadi kita kemudian juga harus saling membantu sesama karena dampak pandemi ini. Berempati kepada sesama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Sekali lagi, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau Bu Im mah apalah artinya Bu Im? Kalau saya melanggar PSBB, kemudian ribut dengan polisi, mungkin ya viralku itu hanya, kok kurang ajar PNS kok orang ngasih contoh. Mungkin hanya begitu. Saya tidak bisa, tidak akan mungkin mengerahkan apa jenenge memprovokasi pendukung-pendukung kurang di pendukung Gusela. Nah, tapi kalau orang yang berpengaruh kok dadak kemudian dilalah begitu ya. Saya itu husnuzon, mungkin apa jenenge iki kesusu apa kepiye begitu ya. Nah, akhirnya kan di persepsi lain. Jadi ketauhidan sosial kita ya, ketauhidan tauhid bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu sebagai khalifatullah fil ard yang harus memakmurkan bumi, itu sedang diuji. Apakah kita mampu memancarkan dan mengedepankan sisi kemanusiaan dari agama kita? Atau kita ego mengejar neraka surganya, mengejar surganya Allah? Implikasi orang yang bertauhid adalah selalu berupaya menjadi khairun nasi al-fa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat yang lain. Lagi diuji. Sesepele apapun kedudukan kita, semiskin apapun kita, ayolah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Mari kita kembali merenungkan risalah tauhid ini yang diemban oleh Rasulullah, bukan hanya tauhid yang hanya mengandalkan hubungan baik kepada Allah tetap lewat ibadah yang ritual, melainkan juga berdimensi horizontal sosial kemasyarakatan. Ya, kembali lagi. Jadi kita bukannya, kan ada yang bilang takut itu pada Allah lah, apa takut pada corona? Lebih iya sih, ya. Bukan takut pada corona, Mbak Yu, Mas, ya. Tetapi nyata corona itu tidak sesederhana flu biasa, sehingga kita harus menghindari. Tujuannya apa? Kita tetap di rumah, ya. Di samping kita menjaga diri kita, juga menjaga orang lain supaya tidak tertular, ya. Coba di slide berikutnya itu tak gambar kayak, nggak ini angel Kak Sela, setengah jam ora cukup, boleh gambar sing pas. Kemaslahatan semesta sebagai mandat keimanan, kemarin juga di ketahanan keluarga maslahat juga sudah tak sebutkan yang ini, cuman di slide akhir ya enggak terekspos ya. Di atas sendiri ada Allah gitu ya. Kemudian sebagai hamba manusia itu adedun, gambarnya ke atas itu ya, sebagai hamba Allah itu kita dipilih sebagai khalifatullah fil ard, memakmurkan bumi. Atas dasar ini kalau tadi Mbak dari Kedewan Mbak Tapi tanya, ya ini masalahnya Bu, kita itu apa ya, merasa berdosa. Adanya musibah ini itu karena apa ya, kelalaian kita. Malu sama Allah, harus bagaimana? Alhamdulillah kalau ada orang yang merasa seperti itu. Jadi biasanya musibah itu kan karena kelalaian, sebagai teguran atas kelalaian kita menjaga alam. Ya. Dan nyatanya ini karena COVID-19 ini, kemarin ada ditayangkan bagaimana kemudian langit kembali biru, kemudian pemanasan global itu lumayan terobati, begitu kan? Karena apa? Radiasi dari segala hal yang bisa merusak alam itu kemudian terkurangi karena banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup dan lain sebagainya. Ya, jadi
harus kita pahami secara tauhid, kita itu sebagai khalifatullah fil ard. Khalifatullah fil ard itu pemimpin, pemakmur bumi. Maka segala hal yang bisa merusak alam ini dan makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka berarti tugas kita sebagai khalifatullah fil ard enggak beres. Kemudian yang di bagian kedua, Allah ya, tauhid. Keimanan kepada Allah harus bagaimana, harus kuat. Kemudian ke bawahnya gimana? Kepada sama makhluk harus menciptakan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan itu jalbun naf'i wa daf'ud doror. Ya, masalah itu menarik kebaikan, kemanfaatan sekaligus menolak kerusakan. Kemudian di gambar di baris ketiga, di kolom ketiga itu Allah di atas, kemudian gambarnya itu slide itu iman. Ya, keimanan kepada Allah harus terwujud ke bawahnya berupa kebaikan kepada alam semesta, kepada makhluk manusia dan alam semesta. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tauhid secara vertikal ke Allah dengan kesolehan ritualnya, dengan melaksanakan segala perintah dan ibadah-ibadahnya, yang ke bawah berupa kebajikan harus soleh secara sosial, ya. Jadi kesolehan sosial, kesolehan ritual versus kesolehan sosial. Contoh saja misalnya di sholat. Sholat itu tujuannya apa sih? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaannya, kalau ada orang sholatnya rajin, tapi mari terawih ngentit sandale wong liya. Maksiate kok rajin, sing ibu-ibu kok ngrasani ghibahe kok isi rajin, berarti dia baru mutlaqus sholat, belum iqamatus sholat. Mutlaqus sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Melaksanakan sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukunnya, tidak berdampak kepada perbaikan kemaslahatan sosial. Padahal yang diminta adalah iqamatus sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah sholat itu ya sesuai dengan rukun, syaratnya juga sah, keren, juga mampu termanifestasikan dalam akhlakul karimah orang yang rajin sholat, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat kualitasnya bagus, orang yang sudah iqamatus sholat, maka dia bisa tanha 'anil fahsya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu juga haji. Haji juga seperti itu. Makanya kan haji itu cukup sekali tuh. Sing wajib mung sepisan. Ya, ojo malek. Kasihan yang antri. Ada ceritanya, haji juga seperti itu. Zaman berapa itu Ibnul Mubarak, ya, sufi, seorang tokoh sufi, diimpeni, semua wong akeh padha haji kok ora ono sing ditompok hajine kecuali wong siji. Kalau nggak keliru namanya Ibnu Muqaffa ya. Jadi dia itu, saya lupa dia persiapan deh. Dia itu saking pengen haji, wis nabung bertahun-tahun, wayahe mau haji, ternyata tonggone ono sing butuh bantuan. Lah dekne ora mentolo, kemudian ya Allah yuk sakjane aku ku lho wis nabung bertahun-tahun pengen haji, lho kok sampean jebule butuh. Wis niat haji wis kanggo bantu jenengan. Lah justru kuwi sing ditompok. Ya, ini contoh-contoh bagaimana kesolehan ritual itu juga harus sesuai ya, sesuai dengan kesolehan sosialnya. Nah, panjenengan merasa imannya kuat, agamanya bagus, ya, ahli agama dan lain sebagainya. Tapi kalau di masa pandemi ini, perilaku, tindakan, ucapan, komentar di medsos panjenengan kok nggak cocok dengan status panjenengan, dengan keulamaan panjenengan, dengan jabatan panjenengan, berarti ya cocok. Belum tauhid sosialnya, kemanusiaannya belum ada. Kemudian tadi dengan berbagai persoalan itu persoalan pandemi itu ini tadi kan sudah meluluh lantakkan kehidupan.
sebagai gambaran, saya itu kalau ke Jogja itu ya, orang-orang entuk opo-opo sing penting entuk bakpia. Bakpiane kok ya aneh, sing dilewati tok. Sing tak lewati biasa nih, bakpia sesuatu yang deketnya pabrik susu Mujamuju gitu. Nah, kok dilarang kok ya tutup kabeh tutup. Terus sampai Godong Kuning sampai Jalan Solo tutup semua pusat-pusat jajanan gitu loh. Sing biasa pariwisata foto mandek. Tutup kabeh gak yo tambah lu kok. Tambah dretes kabeh mbahne yo. Masya Allah, berapa juta masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Sehingga terjadi kepanikan massal. Ibnu Sina sudah mengingatkan, kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan separuh obat dan kesabaran adalah awal kesembuhan. Ada contoh kemarin itu ya denger, tapi beritanya bener. Dia itu kemudian kan ceritanya positif kena COVID. Saking paniknya dia stres berat, akhirnya ya nggak bertahan. Diumumkan misalnya hari ini, besoknya sudah meninggal ya. Jadi nggak usah terlalu panik. Dan ini tanya banyak sekali yang panik. Teman-temanku ibu-ibu juga diajak rapat gak gelem, saking takutnya sama Mbak Corona. Ya nggak begitu ya. Takutnya harus proporsional. Ya, yakin bahwa ini sesuatu semuanya tadi, maaf sobat musibatin tadi ya, tidak ada satu musibah pun ya yang ada di bumi dan pada dirimu itu kecuali semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kuatkan iman kita, banyak berzikir, yakin bahwa Allah akan mengangkat ya, membuang jauh-jauh penyakit ini. Rasulullah juga mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi wabah. Ya, Rasulullah mengajarkan ada wabah, ya berarti nggak usah memasuki atau keluar dari daerah yang ada wabahnya. Jadi ada zona apa sih Kang? Merah, kuning, hijau. Ketika ada pengurus ormas tanya, lah ini gimana ini standarnya abang kuning hijau? Dijawab sama Gus Bekas, oh saya sendiri tidak punya indikator warna. Ya, jadi kalau ada begitu masyarakat, itu bingung. Trial and error keputusannya. Lah piye? Kandani nggak ada negara di dunia ini yang kemudian semuanya matoh siap menghadapi pandemi ini kok ya. Sampai sing waras ojo tambah memprovokasi ya. Menjaga diri dengan cara menghindari wabah, menjaga pola hidup tadi, dan yang terutama adalah menjaga stabilitas psikologi kita ya. Istiqomah hidup bersih ya. Tadi sudah protokol kesehatan seperti apa, istiqomah. Jadi kalau selama ini kita wudhu itu hanya kehilangan makna, mungkin hanya ritual biasa, kebiasaan biasa. Sekarang diniatkan, ya Allah, semoga tidak hanya bersih tapi suci lahir batin dan terbebas dari penyakit. Niatnya tambahi. Jadi segala yang kita lakukan itu lebih bermakna, menurut ya. Selalu optimis dengan situasi dan tidak panik. Menjaga diri agar terhindar dari penularan virus itu diperintah oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Ya. Menjaga diri dari kebinasaan dapat diartikan sebagai kepatuhan kita dalam mengikuti dan menaati anjuran kebaikan dari berbagai pihak. Anjuran kebaikan, terutama anjuran dari yang mempunyai otoritas, seperti pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya. Ini khusus sudah ada edaran ya dari Bupati ya, bagaimana menyikapi Idul Fitri ya. Di situ itu kemudian di zona apalagi yang merah tidak usah sholat id di lapangan terbuka atau di masjid, cukup di rumah.
Kemudian menerima tamu juga harus dengan protokol kesehatan. Akhirnya Bu Im bingung, bagi mahasiswaku yang biasa sowan-sowan ke sini setelah lebaran ya, Bu Im tidak menerima tamu, daripada bingung, orang bisa cipika-cipik, orang bisa salaman di sampean ya. Ya, cukup lewat WA ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batinnya. Nah, jadi sebagai orang beriman supaya tidak paranoid, takut kebablasan, kuatkan dengan apa? Dengan zikir. Ya, zikir, selalu mengingat Allah, semuanya pasrahkan ke Allah. Pandemi ini, COVID-19 ini itu makhluknya Gusti Allah, maka yang paling mantap oleh berdoa. Ikhtiar sudah tadi ya, ikhtiar sudah. Oh, cuma doa toh, tapi ikhtiar ya, ikhtiar. Ya, boleh keluar karena penting banget dan jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kuatkan dengan zikir dan terakhir doa. Zikir itu, buah zikir adalah kesadaran diri akan kehambaan dan kebersamaan sesama makhluk Allah. Ya, jadi Masya Allah, virus COVID itu kecil itu sepiro sih? Ya, nyong nggak pernah. Kebetulan nggak orang meneliti, artinya sangat kecil. Nah, kok bisa bubrah ke tatanan? Masya Allah, Gusti. Ya, manfaat zikir diantaranya adalah hati lapang, jiwa tenang, tentrem, ayem, ora kemerungsung. Dan hati lapang tenang, maka kemudian yang ada adalah energi positif. Energi positif itu kemudian wujud tindakannya seperti apa? Tindakan dan perkataan yang memancarkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Ya, kebaikan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kita berdiam diri di rumah saja kalau tidak ada kepentingan, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Berarti ya Bu, kok pede banget menyelamatkan orang? Nah, kalau semua orang berpikiran bahwa saya keluar ke mall gak apa-apa untuk urusan diriku sendiri. Setiap orang berpikiran begitu, ya ini numpuk nang KDS. Gitu? Ya, kita berdoa semoga ya Allah tidak ada klaster baru. Klaster apa? Klaster lebaran. Malu banget kita sebagai muslim kalau ada klaster tambahan. Pemenang Jawa Timur wingi tanggal piro ki? Tanggal berapa ya? 18 apa ya? Yang satu hari itu di Indonesia ada 973 kasus baru dan Jawa Timur rekor 502 positif Tepuk COVID. tangan, Bu. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan gimana sih? Aku golei 502 itu mana saja. Kalau penasaran ora ketemu. Nanti kalau ada jamaah aku dikasih tak golek iki ora ketemu. Nah, setidaknya kan aku kalau di medsos itu mana yang paling ngeyel. Kalau disebutkan kotanya kalau kita diunyit-unyit karo wong kae. Ya, setidaknya kan ada kemarin tuh ya di suatu daerah situ deket Surabaya. Bagaimana kemudian satu keluarga memaksa mengambil mayat yang sudah statusnya COVID, kemudian di rumah diadusi. Nah, wong sak RT, wong 15 kenok kabeh. Jangan-jangan tambahannya sing akeh kuwi ya. Jawa Timur 502, aku isin banget. Coba tuh, kalau yang melek medsos, pentingnya. Padahal Jawa Timur itu ya, yang pertama mengajak doa bersama. Aku kan malu banget. Ya. Kemudian, lah kalau tidak zikir bagaimana? Ya, lawannya di bawahnya. Saya nggak bisa buat capnya ya bagaimana lawan. Pokoknya ini saya lawan ya, bukan manfaat berzikir itu. Hatinya kan galau, jiwanya goncang, energinya negatif, pikirannya kacau balau. Kalau pikirannya kacau balau bagaimana? Gampang nyalah kayak wong liya. Mangkel aku sampai jadi status berapa hari yang lalu 2 hari. Ya, masa Allah bendino iki wong japri utang. Wong japri utang. Laki wong liya, dia itu ngerti lagi pandemi ini kok dadak ngerenov rumah. Wis ngerti pekerjaannya nggak jelas renov rumah. Bocah bener ae toh. Nah, ketika nggak bisa bayar itu kan ini jadi untuk ngomong golek keutangan ini kurang ajar. Ya, itu kalau pikiran nggak sehat itu kayak gitu Kak Sela. Keluarganya, keluarganya jadi nih, santan niku.
Semoga kita nggak begitu ya Kak Sela, sehat, energinya Oke, positif. amin. Yes, ya. Menyalahkan orang lain, keluarga jadi sasaran, tindakan dan perilakunya salah terus sehingga nggak bisa dapatkan solusi, tambah masalah terus. Contohnya tadi, kayak ngerti banget kok Kak. Sekarang itu kalau kemarin ya di tema ketahanan keluarga ya, jadi harusnya bagi yang belum punya tabungan, kemudian baru mikir, kan pandemi corona masih lama tuh ya. Jadi sekarang dapat bayaran, dapat THR, dapat apa-apa, sisihkan 30-40%. Harus disisihkan itu dari penghasilan panjenengan bagi yang belum punya tabungan sebelumnya. Kanggo jagan-jagan, ben ora ngedan, ben ora ngedan. Ya, tapi apapun keadaannya, kalau semuanya percaya keimanannya kuat, semuanya serahkan kepada Allah, sudah usaha lahir batin ikhtiar, tinggal kemudian tawakal. Tawakal itu setelah ikhtiar, pasrah kepada Allah itu setelah ikhtiar. Maka insya Allah kita semua menjadi mukmin-mukmin yang mukmin yang benar-benar kualitas keimanannya bagus. Lah kalau malas berpikir gimana? Yang malas berzikir dindo ya sama Al-Qur'an dalam Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, maka dijadikan setan itu sebagai temannya. Nah, jadi dikonconi setan. Ya, wong kita sing konco niki wong apik-apik, Kak Sela, Pak Rektor, ya mahasiswaku sing apik-apik. Kak, tapi kalau pikirannya kalau iku ya bisa jadi ngetan kok. Apa meneh ora pernah zikir, ora pernah eling karo Gusti Allah. Yo setan, ya setan. Setannya protes, aku neh sing salah. Malah zikir ya. Dunia yang dilanda musibah Covid ini telah melumpuhkan tidak hanya separuh masyarakat dunia ya. Kita coba kalau melek literasi, bagaimana di seluruh dunia kacau sekali seperti itu. Telah melumpuhkan aktivitas setengah masyarakat dunia dan menyulut kepanikan dan berdampak pada lemahnya imunitas tubuh. Jadi kalau panik, kalau kita galau, kalau kita bingung, malah kekebalan tubuh kita turun cepat dan gampang terkena sakit. Zikir dapat memainkan peranannya dalam situasi tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, sayangnya saya tidak sempat. Ini ada kitabnya di depanku buahnya, Kak Sela, tapi belum ngocok. Di antaranya katanya Al-Ghazali itu ada 40 manfaat zikir. Saya ambilkan di antaranya saja. Dengan zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir misalnya. Maka yakin banget bahwa Allah yang menjadi wakil, Allah lah tempat bergantung, ya, akan menuntaskan segala urusan kita. Dengan zikir juga memiliki semangat kuat, kaya hati, lapang dada, meraih keberkahan dalam jiwa, ucapan, perbuatan, dan pengabulan doa, dan lain sebagainya. Nah, ini tahadus bin ni'mah Kak Sela. Itu jadi status kok. Sampai anakku tahu ya Allah itu lagi jatuh miskinnya. Anakku kelas 2 aja ngerti. Kalau begitu aku tak semangat sholat duha biar ibu kaya raya. Nah kalau anak kelas 2 aja bisa, kelas 2 MI bisa berpikiran seperti itu. Kita yang dewasa kok orang kepikir belas nambah kualitas sholat duhanya, tahajudnya. Orang ditambah kualitasnya kenapa? Sombong banget nah. Nyata betul, sampai kemarin aku terima kasih ya nak ya, karena kamu doanya tulus, diijabah oleh Allah dalam 1 minggu, Masya Allah, masuk ke rekening itu loh sampai 5 kali dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Yakin kalau kita percaya bahwa Allah itu tempat yang paling pas untuk mengadukan segala persoalan, tempat kita bergantung, maka Allah itu loh bayar kontan tunai, ora usah nunggu seminggu. Langsung gelodak ya. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan spiritual kepada kita dengan banyak berzikir ya. Hikmah musibah pandemi Covid ini apa? Ya. Pertama itu tadi ujian.
Anggap saja ini ujian ya. Bagi mereka-mereka yang paranoid dan terlalu takut yang nggak benar, jangan anggap musibah. Dan jangan anggap ini adalah teguran dari Gusti Allah. Anggap ini ujian. Ujian untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi status sosial kita, maka godaannya, nah kan begitu, semakin kuat. Begitu juga, semakin tinggi keimanan kita, maka semakin berat pula ujiannya. Kita berdoa semoga Muslim Indonesia, semoga masyarakat Indonesia sukses menang lulus ujian ini, dan derajat kita sebagai bangsa akan semakin maju dan bermartabat. Orang-orang beriman, orang-orang beriman wajib bersikap bijak menghadapi musibah ini. Kita harus optimis ya. Sekali lagi, jangan takut berlebihan sampai tidak bisa apa-apa, sampai melemahkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Jangan sampai. Itu namanya orang yang sia-sia. Bagi orang yang beriman, ini ujian dari Allah. Kita hadapi ikhtiar lahir, ikhtiar batin, tawakal, doa, mata. Ya, jadi harus bersikap positif menghadapi musibah dan kemudian menjalani musibah ini niat dengan semangat jihad. Jadi kalau mereka ada jihad-jihad yang membunuh orang, kita jihad menghadapi pandemi corona. Ya, ingat bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semuanya itu atas ketentuan Allah dan sudah tersurat pandemi tahun 2019 sampai 2020 dan mungkin asik ke tahun-tahun berikutnya itu loh sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Loh kok sampai nantang itu piye? Ya. Jadi mumpung ini masih ada 1 hari dan insya Allah lebarannya Ahad Kak ya. Jadi masih ada 2 hari. Jadi kemarin yang kualitas puasanya kurang sip, ayo tingkatkan kualitas puasanya ya. Ayo tingkatkan kualitas puasanya karena apa? Hikmah puasa di pandemik ini yang pertama adalah keikhlasan dalam segenap perbuatan. Puasa itu mengajarkan keikhlasan. Bagaimana Allah dalam hadis kutsinya matur, kullu amali ibni Adam lahu. Seluruh amal perbuatan manusia itu bagi dirinya sendiri. Illah saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku Allah, wa ana ajzibi, dan Allah sendiri yang akan membalas kebaikan pahala puasa itu. Nah, jadi puasa itu tuh ikhlas banget. Nah, ini kemudian keikhlasan kita dalam berpuasa harusnya ketika kita membantu orang-orang yang terdampak pandemik itu juga harus dengan ikhlas. Ketika kita harus disuruh tetap di rumah juga ikhlas. Ketika kita harus sementara waktu tidak sholat jamaah di masjid juga ikhlas. Tahu alasannya, bukan untuk mendori ibadahnya muslim, tetapi demi kemaslahatan bersama. Kemudian harus ada kesadaran sosial, kepedulian sosial. Kita itu manusia itu lemah, tidak bisa hidup sendiri. Begitu juga ketika ada penyakit, kita tidak bisa menangkal sendiri. Kita nggak bisa disiplin apa-apa di rumah sendiri. Kalau orang lain tidak, yo podo wae, goro, ayo bersama-sama. Ya. Kepedulian sosial, bagaimana kita bisa mengerti mereka-mereka yang orang miskin baru itu, sampai ada berita-berita ya tukang becak nanti kayak Purwokerto sampai mati niki mergo kelaparan poso apa karena nggak ada yang dimakan, apapun ya. Kalau kita nggak pernah merasakan lemah mulainya kelaparan saat puasa, maka jiwa kita tidak akan punya kepekaan dan kepedulian sosial. Kemudian juga konsisten dalam beramalnya. Tindakan kita akhlakul karimahnya harus konsisten. Ya, harus tetap istiqomah dalam kebaikan, yakin bahwa semuanya ini karena Allah dan Allah akan segera mengangkat ini, dan dari corona dan dari segala keterbatasan kita. Biasanya kita tambah kreatif kan Kak? Kalau dulu tuh piye carane gawe soal daring
ujian ora iso. Lah saiki aku bisa. Kemudian ternyata kok sulit banget cari kerja apa-apa nggak boleh keluar. Ya berarti kalau bisa online pakai online. Online nggak bisa, cari yang lain. Kreatif. Tanaman di rumah itu yang dari bunga ganti. Ya, bawang pre, apa sayur-sayuran. Ben ora usah golek bakul. Ya, dan perbanyak doa. Semua ini ya bisa terwujud dengan takwa dan tawakal. Takwa itu tadi melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan, dan ada tambahannya Kak, ya, dan mengikuti anjuran ulama dan pemerintah. Dengan tawakal kita berusaha semaksimal mungkin menghindari bahaya, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika takwa dan tawakal ini telah dilakukan secara tepat, takwa dan tawakal dilakukan secara tepat, ya, tepat loh Kak ya. Secara fisik juga udah usaha, ikhtiarnya sudah usaha, ikhtiar batin juga iya, maka akan melahirkan. Jadi besok itu Idul Fitri ya akan berbeda suasananya. Kita nggak akan longsor, tetap hati kita itu meriah, batin kita bahagia. Ya, iya. Hikmah corona Kak ya. Sekali lagi bagi yang masih ngeyel pengen pencilaan keluar ya. Kalau pencilaan lah yo mau ngapain tuku buah mendadak metu nang mall ndang. Buah gini tanggomu kono tuku gula nang tanggomu ora kaken ketemu wong. Bosen teng griya menawi Bunda. Bosen teng griya. Dia keterlaluan, Dek. Karena apa? Dia nggak kreatif. Ya, nggak ngambil nih. Ya. Pertama, hikmah corona karena WFH, ya kerja di rumah. Pertama, bisa melakukan hal-hal baik bersama keluarga. Panjenengan masalah anak umur piro, Mas? Nomor 13 tahun. 13 tahun. Adiknya? 4 tahun. 13 dan 4 tahun itu kan belum masih atau mbak sing gede ki urung bisa nggodani banget toh. Nemen. Hal yang bisa menggoda. Nemen. Ya, itu nuwun sewu kalau kita selama ini sibuk di rumah, di luar ya kan enggak sempat memberikan bagaimana mengajarkan mengelola simpati, empati, ego masing-masing anak kan. Nah, sekarang sekarang itu ayo momennya. Gak anak kok dibangun pondok tok. Lah sampean kapan kontribusinya mendidik anakmu? Leres Bunda. Lu serius? Saya anakku umur 19, umur 18, kemudian yang satu umur 10. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang umur 10 ini biasa di rumah sendiri. Tidak biasa mengelola emosi, bagaimana dolanannya kemudian diriwui masih Mbak bagaimana kemudian susunya itu dicicipi masih Mbak itu loh sulit. Di pondoknya yang bingung nggak ada itu yang bisa mengajari. Ya, bisa melakukan hal-hal baik bersama, ya berkebun bersama, ya itu berarti apa? Kita yang orang tua harus kreatif, inovatif, dan kok anak orang bosan. Yang kedua, belajar agama, ngaji, ibadah. Bagi bapak kepala rumah tangga yang belum bisa jadi imam, ini persoalannya nggak bisa. Kenapa terawih masih ramai? Kan banyak sekali bapak yang nggak pede, nggak bisa jadi imam. Apalagi sholat id, dah neyo mikir, mikir. Kapal Bunda, suratnya kapal. Ya, terus salah. Ya. Belajar agama, ngaji lah yo dengan anaknya, tunjukkan bahwa kita juga punya kontribusi memberikan pendidikan pertama dan utama kepada anak-anak kita. Kemudian juga bisa kita yang ketika itu evaluasi muhasabah bersama. Selama ini kenapa ya aku nggak suka masuk kamarnya anak-anak, misalnya anak-anakku nggak akrab dengan aku, bagaimana ya? Ayo dipitati. Jadi orang tua juga jangan sombong, jangan egois, menang sendiri. Jadi anak juga seperti itu. Lu serius, anak-anak sekarang tuh anak-anak milenial ya. Tuku apa-apa lewatnya, apa kayak Mas OVO, GoPay gitu ya. Nah, ya anak-anakku ya bayar. Kamu minta GoPay, sini berapa? 100.000 bu bayar. Itu tadi bayar adminnya itu 1.500, berarti 105. Lah kayak gitu kakak. Lo kayaknya sepele ya, jaringan guyu ya.
serius ini mendidik anak-anak tahu hak masing-masing orang supaya tauhid kita kuat. Kepepet seperti apapun, kita nggak boleh mencuri atau mengambil hak orang lain. Ngono kakak. Semoga dengan tetap di rumah, Allah senantiasa menumbuh kembangkan cinta kasih dan kebersamaan dalam keluarga kita, sehingga dapat terus meningkatkan pemahaman agama di keluarga kita. Islamnya Islam yang ramah dan santun, yang ditunjukkan dengan akhlakul karimah yang bagus ya. Jadi silaturahim di pandemi besok, monggo ikuti protokol kesehatan dan memang harus berbeda. Di slide akhir itu ada panduan sholat dan khutbah Idul Fitri. Yang jelas ini saya ambil dari, terima kasih ya, fikih pandemi 2, sholat dan khutbah Idul Fitri di masa wabah. Ya, terbitan anyar Kak, pengantarnya saja 12 Mei 2020. Itu ya Kakak. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, tetapi itu menjadi pemantik diskusi kita bersama, keprihatinan kita bersama. Ayo tingkatkan keimanan menghadapi pandemi, jangan terlalu takut, tetapi jangan nantang. Mau ternyata, silahkan dilanjutkan diskusi Kak. Yang menarik foto terakhir, Bunda. Kok beda banget dengan yang ngomong sekarang. Yang mana? Ada slide terakhir, ada fotonya jenengan. Iya, itu tadi dibuatkan anak-anakku. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Iya, ada fotonya. Monggo. Baik. Tanda. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari beliau, pengantar dari beliau, dan sangat cospleng dan sekaligus mungkin dari jamaah jenengan ya yang tanya, banyak sekali ini. Ya, ada ya. Monggo dieling ke maneh. Beberapa tadi sudah sempat disinggung juga. Yang pertama, Assalamualaikum Bu. Dalam kondisi ini bagi orang awam ini adalah musibah alam, ulah manusia itu sendiri. Atau jamaah jenengan juga. Terus pertanyaannya, apakah yakin kondisi ini musibah karena ulah kita atau manusia sehingga Allah marah dengan kita, itu membuat takut? Apakah itu bisa dikatakan iman karena takut? Apakah justru itu perasaan yang berlebihan, Bunda? Terus bagaimana menanggulangi rasa takut untuk menjadikan lillah, ikhlas menjalani kondisi sani? Itu pertanyaan dari Ibu Hijratut Tabiah Kedewan. Terus nanti Mas dijawab satu-satu atau langsung dijawab mawon? Nggih. Mbak Tabi, terima kasih ikut hadir dan ikut diskusinya nggih. Jadi yakin atau tidak, yang jelas itu seperti tadi dalam ayat ma'asubami musibatin ya, musibah apapun itu sudah tertulis di lauh mahfuz. Artinya sudah takdirnya Allah. Nah sekarang itu kemudian yang jelas seperti yang saya tadi tegaskan, kalau memang ada masyarakat yang mengatakan ini musibah, monggo. Dan apakah ini karena kesalahan ulah tangan manusia? Loh, ya nyatanya iya toh. Jadi cara Allah saking dableknya manusia merusak alam, kan begitu toh ya. Kayak imung pakai COVID virus, langsung pabrik-pabrik berhenti, kan begitu toh. Sehingga gas emisi, gas buang dan lain sebagainya itu menyelamatkan langit menjadi biru. Kemudian pemanasan global di kutub utara dan kutub utara itu juga terobati. Nah, bagaimana caranya supaya tidak paranoid, ketakutan? Ya Allah, ini takut banget gara-gara saya manusia seperti ini, akhirnya Allah seperti ini. Maka turunkan derajatnya atau tingkatkan derajatnya, bahwa semua ini adalah ujian. Ujian itu berarti apa? Saking sayangnya Allah kepada kita manusia, ya,
Berarti atas dasar ini berarti kiamatnya masih jauh, Kak. Ya, jangan khawatir. Amin, amin. Karena alamnya sudah diremajakan lagi gara-gara Amin. virus ini kan. Katanya Ya. juga ada sedang meriset, Bunda. Bumi sedang meriset dirinya katanya. Lah, makanya buminya kan habis diriset. Jadi Ya, insya Allah semoga kiamatnya sih aduh ya. amin. Jadi itu sebagai kabar gembira untuk kita mukmin ya, jangan terlalu merasa berdosa begitu. Yang penting rasa berdosanya alihkan menghadapi pandemi ini dengan keyakinan ini ujian dari Allah. Kalau kita kuat dan bisa sukses ya, selamat dan bisa menghadapi pandemi ini berarti kita naik tingkat derajat muttaqinnya la'alakum tattaqunnya benar-benar keren. Amin. Ini berikutnya Bunda ini yang Kenapa? menanggapi viral-viral di media sosial. Jenengan mungkin juga tahu nggih. Beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu kan viral. Salah satu ustaz, maaf tidak menyebut nama ya Bunda ya. Bahwa sholat Idul Fitri minimal bisa dilakukan berjamaah 3 orang. Ya. Iya. Melalui video pendek yang viral itu juga. Dan tadi ini dari pertanyaannya Mbak siapa ini? Pontianak, pertanyaan dari Nur Zulfa Pontianak. Ini begini Bunda. Maaf Bu Im, kalau izin bertanya kebetulan tadi pagi suami buka YouTube. Ada seorang Ibu yang juga terkenal, mungkin udah tahu semua ya. Mungkin juga tadi saya juga buka tadi videonya. Kebetulan saya ikut nonton kata beliau. Yang menyampaikan bahwa tidak sah hukumnya sholat Id hanya berjamaah dengan keluarga karena tidak ada tuntunannya dan tujuan dari sholat Id itu. Adalah syiar Islam sehingga jika pelaksanaan di rumah masing-masing jadi tujuan tersebut tidak ada tercapai. Jadi tujuan syiarnya ada tercapai Bunda kata ini. Bu Nur ini ya. Gimana Bu? Karena kami terus terang jadi bimbang. Sama-sama tokoh kan Bu yang ngomong nih Bu ya, bukan orang remeh-remeh, bukan kaleng-kaleng kata anak sekarang. Ini bimbang Bu, dari semula sudah mantap tetap di rumah atau sesuai anjuran. Dos punti Bunda. Anjuran ke masjid meski berusaha mencari masjid yang tidak terlalu ramai Bunda. Matur dari Ibunda Nur Zulfa Pontianak Kalimantan Barat. Mbak Nur Zulfa, assalamualaikum do. Ini tadi teman di pondok dulu di Kerap ya. Ikut suaminya kerja di apa ya? Perpajakan apa ya? Di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Iya. Jadi pertanyaannya begitu. Di slide tadi yang tidak sempat saya jelaskan itu ada panduan sholat dan khutbah Idul Fitri di masa pandemi. Yang jelas kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki hukum sholat Id itu hanya sunnah muakkad. Hambali fardu, kemudian yang Hanafiyah wajib. Saya tampilin dulu Bunda ya slide-nya ya. Ini yuk panduan sholat, yuk tapi cilik-cilik teman kata Nora. Gak kelihatan lah Bu. Ya. Monggo. Ya, ada 3 pendapat terkait hukum sholat Idul Fitri. Mazhab Hambali menghukuminya fardu kifayah. Mazhab Hambali, fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada orang muslim yang lain melaksanakan berarti kita nggak usah. Mazhab Hanafi menghukuminya wajib. Hanafi wajib. Ya, kalau Hanafi itu ada tingkatannya ya, fardu sendiri, wajib sendiri. Kalau dijawab juga kesuwen. Kalau dijelaskan. Kemudian yang ketiga, ulama Maliki dan Syafi'i menghukumnya sunnah muakkad. Justru titiknya di sini nih. Aid itu sunnah muakkad. Wong sing sholat Jumat wae bisa di rumah. Sholat Jumat itu fardhu ain bagi laki-laki. Apa meneh mung sholat Aid. 1. Yang kedua, yang dilarang itu sekali lagi kerumunannya. Nah, sholat itu tuh pasti berkerumun kan? Sulit banget untuk ada jarak. Dan pendatang itu juga ikut Bunda. Nah, apa meneh kuwi? Ya. OTP. Nah, kemudian ambil di kaidah di situ ada darul mafasid aula min jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ada kemaslahatan tadi syiar Islam. Baik, syiar Islam. Dan sekandani ini tuh masa pandemi. Syiar Islamnya dengan yang lain tunjukkan bahwa kita muslim bisa
bersatu padu melawan corona. Itu syiar Islam loh. Nah kalau kemudian dengan sholat taraweh tetap di masjid, Aid di masjid, kalau kemudian konangan ada klaster gara-gara sholat Id, kayak tambah menghadang umat Islam itu jadi isu untuk menghantam Muslim. Seperti di Tulungagung itu ya Bunda ya. Nah, ya apapun. Jadi ada kemaslahatannya siar Islam tadi, ya. Ben sekalian tuntas ya. Ada siar Islam memang dengan sholat jamaah di Id di masjid di lapangan. Tetapi mafsadahnya, kerusakannya, ya, adanya tersebarnya COVID itu harus didahulukan, harus diutamakan. Jadi, ya kalau merasa tidak sah sholat Id di rumah, ya sekali-kali gak apa-apa toh. Kan ini sebarang untuk Lailatul Qadar. Ya, gitu loh ya. Jadi jangan merasa jadi jangan merasa bahwa ya Allah tahu segalanya. Ini memang kehendaknya Allah. Maka manusianya juga harus kreatif. Kreatif termasuk juga dalam mensikapi tadi sholat. Ojo ngeyel demi soleh secara ritual, tapi sampai nulari tonggo-tonggomu kena kabeh. Itu ya. Contohnya itu. Jelas sekali Bunda. Udah dari acuan panduan sholat tadi udah jelas. Dan tadi menyampaikan Pemkab juga memberikan imbauan kalau nggak salah. Dan tentu di Pemkab itu juga meminta pendapat dari para ahli-ahli tentunya Bunda, termasuk MUI tentunya ya yang di Bojonegoro ini terutama. Ya Bunda sempat sampean singgung tadi di salah satu persentasenya tadi bahwa jangan sampai umat Islam menimbulkan kemaluan ya dari gara-gara nggak disiplin sehingga muncul menimbulkan memalukan lah, bukan kemaluan. Kok kemaluan piye toh? Memalukan. Salah imbauan. Seperti maaf di Tulungagung ada klaster baru itu yang viral juga itu ya di media sosial gara-gara jenengan cerita tadi meninggal di DW, dikubur dewe, ditali batu satu kampung di lockdown itu. Di Tulungagung itu kan pengennya siar cuma karena tidak sadar diri tentang protokol akhirnya mereka seperti itu Bunda. Oke Bunda, ini lanjut Bunda. Berapa banyak loh Bunda ternyata. Ini mungkin habis hari raya ini juga disambung ngajinya Bunda karena kata jenengan new normal tadi Bunda ya. Mesti kangen. Zaman jenengan mesti saya yakin kangen nih. Nyapa sampean ya. Oke ya. Ini Bunda, berikutnya dari jamaah jenengan juga. Orang awam hari ini betul-betul bingung Bun. Dengan ada kebijakan pemerintah sehubungan dengan masa pandemi yang juga melarang semua kegiatan keagamaan baik itu di masjid maupun jamaah pengajian. Bahkan matanya hukum wajib juga ditiadakan. Jenengan tadi udah sini kan ya. Terus mereka banyak yang bertanya-tanya ke saya, itu maksudnya pemerintah gimana ya? Mau berbuat baik, memperbanyak amal soleh, berdoa agar selamat dari segala macam bala dan bencana kok malah dilarang. Lah nek dikon ibadah nomai dhewe ya mboten saged to Bu. Kados kula ngeten niki kan sagetin namung makmum kalih mbayahi. Apa maneh bojoku ae napa niki? Gak sholat terus kula sholatin nggih tasik rubuh gedang pripun sholat rubuh gedang. Baik ngaten mawi nggih. Terus piye Bu diterima ya mboten sholat kula pripun Bun jawabnya. Kalau ada nanya ngoten maksudnya ini pemerintah kok ngelarang-larang ngoten lho Bun. Sholat jamaah kok dilarang. Apa meneh kula niku sik sholat urung ajeg sik bungkuk ngadeg ngeten lho Bun. Ya, itu dari Bu Nurul Kayu Lemah Sumberjo Bun. Ande Bu Nurul, terima kasih ikut hadirnya, ikut diskusinya ya. Ya ini nuwun sewu. Kita umat Islam itu jangan mudah dibentur-benturkan, nggih. Apapun tasarruful imami ala ra'iyah manukum bil maslahah. Jelas itu. Ya, kebijakan pemerintah berkaitan dengan masyarakatnya itu manutum bil maslahah harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan. Iki nganggo pembahasan rasa karpe. Tadi juga sudah saya singgung kan, ya.
Ini kan yang selalu dibenturkan, oh ini pemerintah yang aneh-aneh, antek PKI, membenci umat Islam, sholat nang masjid rentok, tapi mall dibuka, pasar dibuka, itu kan suaranya yang terdengar. Betul, betul, betul. Yang rame. Nah, dan nah ini karena ada si ngompor-ngompori. Jadi sekali ini saja pas waya pandemi, sholat kita kesalehan sing dipamer-pamer ke sholat nang masjid dan lain sebagainya. Ayo didorong pindah ke rumah. Anak-anakmu ki lho diajari sholat dhewe. Selama ini mau titip ketok nang ndi kae. Ngono lho. Ya. Jadi bukan masalah begitu, yang sekali lagi saya tegaskan ya, maksudnya yang dilarang adalah kerumunannya. Nah, karena sholat itu nuwun sewu aturan soft itu kan juga yang longgar titik dari kemasukan setan kan begitu toh. Maka kemudian karena sholat itu juga wajib, maka perlu ada fatwa hukum sing pasti. Sekali saja kemudian ada anjuran, ada himbauan untuk sholat di rumah kan begitu. Nah kalau di mall, pulang mudik dan lain sebagainya, walaupun ada larangan, tetapi itu hal-hal yang mubah, kak, mubah. Mau diambil atau tidak oleh masyarakat terserah, karena mubah, ya wis terserah masyarakat, tinggal kecerdasannya masyarakat dan kepeduliannya terhadap pencegahan COVID bagaimana. Kalau ternyata uwel-uwelan kayak gitu, ya salah dewe. Jangan salahkan nanti kalau kemudian para medis bilang terserah lo mau mati mau apa. Gitu loh ya. Jadi karena sholat itu aturannya jelas ya, wajib, ada aturan dan lain sebagainya, maka untuk mengelola, untuk mengaturnya dalam rangka pandemi ini, darurat ini juga, maka harus ada hukum, keputusan hukum yang jelas dan seragam. Nah, persoalan saya itu sholatnya hanya apa mau rubuh gedang, artinya enggak orang ngerti apa sih, pokoknya hanya makmum dan lain sebagainya. Makanya tadi usaha belajar ya hono ya ini tadi wong Islam rubuh gedang terus ini sampai mati barang orang pernah berusaha nambahkan kualitas ibadahnya ndang ya. Tapi apapun monggo, kalau mau tetap misalnya memang nggak bisa seperti itu, tolong protokol kesehatannya diperhatikan. Ngoten yuk kakak ya. Jadi bukannya pemerintah itu melarang-larang dan membenci ibadahnya orang Islam, justru karena ngemannya yang umat Islam supaya tidak kena virus kuat dan berhasil keluar dari jebakan yang akan menggoreng klaster dari masjid dan lain sebagainya. Gitu kakak ye. Ya bunda, jadi bener tadi sampean yang isu itu yang nggak boleh berkerumunnya gitu kan ya. Iya. Dan yang digoreng sama tukang kompor kata jenengan tadi tentang ya itu hukum yang ditabrakan, nggak cocok gitu ya bunda ya. Jadi ayo kita, apalagi yang punya jamaah orang-orang berpengaruh ya, tahan komentarnya, tahan pendapatnya kalau itu akan membuat resah ya. Khairun nas angfa'um linnas, monggo diterjemahkan piyambak panjenengan. ini komentar ini nanggapi ini. Bu Husnatul Mawaddah ini setuju banget bunda. Ini kalau terus di rumah ayah juga suka Bu Nyai gitu loh. Jadi ayahnya mungkin neng oma seneng banget. Mungkin selama ini kita tahu jarang ketemu, neng oma terus akhirnya seneng, banyak waktu kata jenengan tadi berkualitas, berapa berkebun bersama gitu. Katanya aman, katanya ada musuhnya. Nah, penggeriong musuhnya bunda ngono lho. Selama ini kan musuh hilang mawon. Ini monggo. Jadi itu kan guyonannya begitu ya. Enggak positif COVID tapi di rumah terus positif hamil. Monggo terserah. Itu tergantung kecerdasan dan inovasi. Inovasi melakukan hal-hal baik di rumah. Enggak apa-apa toh. Nah ya, kalau memang halal suami istri kenapa? Positif ya enggak apa-apa toh. Ya, yang nggak boleh itu ora suami istri malah positif hamil kuwi sing haram. Ya Allah, terakhir nih pertanyaan ini dari Kang Zen nih, peniadaan sholat Id dalam pandemi virus corona, kenapa
sebagian orang beriman tidak dikedepankan hukum daruratnya, Bunda, gitu loh. Ini masih saya dengar, Bunda, di desa-desa ini masih ngeyel mau menyelenggarakan sholat. Ya aku pribadi ya sudah komitmen, Bunda. Aku gak bakalan sholat nang omah wae mangan jajan wis ngono. Itu, Bunda. Kenapa orang beriman masih belum memperhatikan memprioritaskan daruratnya, masih ke tuntutan ibadahnya, Bunda, seperti itu. Kenapa, Bunda? Iya. Iya itu, dan karena itu mau pamer. Makanya KDS penuh ya gara-gara kui. Nah, ya tujuannya begitu, mau pamer. Padahal sekarang itu seperti yang puisinya Gusmus itu ya, puisi aslinya Gusmus. Sekali ini saja Allah itu, ya Allah, selama ini kita itu selalu memamerkan ibadah-ibadah kita. Ya, betul. Ayo kendalikan ego kita, sholat di rumah tanpa pamer gitu loh. Nah karena mau sholat id itu tadi, RT-nya mengadakan sholat id butuh baju baru, sampai pamer. Loh, benci aku. Lah itu nyatanya begitu sih. Iya, betul. Ya, kalau saya itu baju kuwi sapi orang satu. Nah, serius. Jadi nun sewu ya, saya bukannya sombong. Ya mungkin mampu untuk cukup beli baju, tapi anakku yang kelas 2 aja nggak tak belikan. Cukup pakai lungsurannya KKN. Nggak bilang nanti setelah COVID selesai kamu minta apa aja. Karena saya lagi melatih anakku bagaimana peka terhadap keadaan seperti ini. Anakku sing remaja-remaja itu juga biasa pakai jual beli online ya. Tapi nggak kasih uang, nggak usah podo wae. Artinya apa? Kalau kamu ya bukan nanti produksi mati, ya sekali lah biar kreatif dia. Nanti juga setelah rame-rame ini ya butuh beli baju-baju tak pokok no. Jadi kenapa tidak konsisten ya karena itu tadi Kak. Ya, ego sudah terlalu biasa, pengen solih secara ritual. Padahal Allah itu loh non sewu nggak butuh dengan ibadah kita. Bah sampai ibadah ngantek gosong, batu, bah dan lain sebagainya. Allah itu nggak butuh. Itu semuanya kembali kepada panjenengan seorang hamba. Dan sekarang dengan pandemi, ayo pamer kita, pamer kita, ya. Kesunyian, kesendirian itu bukan kesunyian. Nah, kata tagline-nya Yai Hussein Muhammad, ya. Sekali-kali coba toh panjenengan ibadah sendiri tanpa pamer di rumah. Lebih nikmat loh. Tergantung kualitas imannya. Jadi kalau ada orang-orang yang masih ngeyel tanpa melihat anjuran dari pemerintah, yaitu tadi agar terserah lu. Gitu. Susah, Bunda. Kalau yang ngomong terserah lu medis susah, Bunda. Nah, ya makanya gitu loh. Dan yang rugi kita semua kan. Pengen kayak Ekuador. Mati nih dalan-dalan kayak ini sing ngangkuti. 5.000 semalam itu ya, Bunda ya. Dan kan. Jadi kita sebagai muslim, ayo kuatkan tekad kita untuk bersama-sama mempercepat sirnanya pandemi virus 19 ini. Bersama-sama, nggak bisa kalau sendiri. Kalau masih ada 1-2 yang ngeyel ya, orang hilang-hilang, yutiwas pegel. Nggak, Bunda. Ya, akhirnya ya the apa tadi? The new apa tadi Kak? New normal. New normal. The new normal. Nah, ini yang sedang kami angkat sama Ertik, Bunda. Juga nanti selepas ini new normal itu yang akan kami bangun di Bojonegoro, Bunda. Ayo. Ini sambungannya Kang Zen, Bunda. Berarti kita harus berpedoman pada ayat 195 surat Al-Baqarah. Ini piye Kang? Aku keapal Kang. Apa? Walatulku di ayatikum la tahlukah tadi dah. Oh, 195 surat Al-Baqarah, Bunda. Apa? Mun ini apa Kang Zen? Aku kapal Kang Zen iki. Duduk penceramah. Walatulku bi ayatikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Jadi waya pandemi ini gitu loh ya. Maka ya ojo ada anjuran dari pemerintah ikuti. Ya. Karena tasarruful imami 'ala ra'iyah manutum bil maslahah, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk masyarakatannya itu berdasarkan dan sesuai dengan kemaslahatan demi kebaikan bersama. Nah, masyarakat dibantu, duit semono akeh ora disimpen
kanggo tuku beras malah tuku baju. Iya, jual. Ngantri bek Bunda. Tonggo sampai Banyak. di mall tangga sampean tuh loh, dekat rumah jenengan tuh. Ngantri tiap malam tuh. Ya, gitu makanya. Ini ada guyon Bunda di media sosial cah nom-nom ngopi nih gitu. Heeh. Gaya tok sakit protes salat nang masjid ra entuk bengok-bengok padahal bedinane ra tau salat gaya tok. Nah, makanya itu Ngomongan. juga jadi pertanyaan. Enggih, betul. Jadi mereka yang gaya-gaya begitu sama dengan kemarin Mas, yang konser virtual itu loh Mas, sing hoax. Ada fotonya Pak Jokowi sama Pak Menteri Kesehatan itu kan hoax banget kan. Itu juga sok gue ya jadi. Itu menghina umat Islam. Di saat mencari Lailatul Qadar malah dikongkon delok konser itu kurang ajar banget. Kayak sok suci ndang. Ya. Iya, iya, iya. Ya, ya yang seperti ini nuwun sewu, ayo literasinya anak-anak gaul, anak-anak muda yang benar ya. Jadi kayak konser kemarin itu konser amal, tidak wajib juga kan. Kami juga tidak wajib lihat toh. Mau lihat alhamdulillah, mau nyumbang alhamdulillah, ora yo wis. Sampai nate golek Lailatul Qadar golek ono. Lah kok malah dienggok-enggok nih. Jadi mencederai umat Iya, Islam. Bunda. Ya, Mohon bimbingannya. Iya, sama dengan ini. Mereka yang bengok-bengok sok memperjuangkan sholat jamaah di masjid. Sekarang kemarin kemana aja? Kok nyatanya masjid musola ki ono mbah wek kok sing sholat. Betul. Iya. Jadi memang benar Bunda, memang literasi kita harus bangun, mohon arahnya selaku yang kami anggap fatwanya juga kami sami nawatokna juga gitu loh. Anak muda ini diarahkan Bunda biar cerdas, akhlaknya yang penting tadi Bunda ya. Oke Bunda, alhamdulillah kok jamaahnya banyak dan interaktif sekali nih. Sebenarnya ya kangen-kangen pengen cuma lontong di sebelah saya kok sudah baunya agak-agakan. Emangnya lagi jam piro? Aku nggak bisa lihat jam. Jam berapa sekarang? Masih jam 4 Bunda. Masih jam 4? Iya. Jam 4 lebih berapa? Jam 4 lebih satu langkah Bunda. Jadi terima kasih banget ya. Nah, untuk penutup monggo ini akhir acara kami untuk ngabuburit IT Bunda. Ngabuburit bulan Ramadan dan insyaallah kami akan ada acara selanjutnya ya. Kami mohon juga kerjasama Bunda arahannya juga. Saya yakin ini dari komentar YouTube-nya dari Bunda itu jamaah jenengan sangat rindu dengan jenengan ya. Selama ini lockdown, work from home, mungkin sesekali nanti Bunda boleh sharing lagi di tengah-tengah hari raya atau setelah hari raya atau di jadwal. Japri aja ketua kami Mas Rifaun tuh Bunda ya. Sebagai penutup monggo closing statement berkaitan dengan menyambut hari raya dan menyikapi era new normal Bunda. Terima kasih relawan RTIK Bojonegoro dan jamaah ngabuburit RTIK. Kita ada di penghujung ya, insya Allah ini terakhir ya Mas ya, ngaji online ngabuburitnya. Dan untuk ini tadi kesimpulan, jadi meneguhkan keimanan di masa pandemi ini, kita jangan terlalu takut, yakin bahwa ini semuanya atas takdir Allah, sudah semuanya atas ketentuan Allah. Kita menyikapinya harus istiqomah dalam kebaikan, usaha maksimal, usaha lahir batin ikhtiar, ikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah kalau itu keputusannya harus di rumah, kerja dari rumah. Di rumah itu bukan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri tetapi juga menyelamatkan orang lain. Kemudian jangan terlalu takut, jangan terlalu lebih merasa berdosa karena ini gara-gara rusaknya manusia sehingga Allah memberi ini, juga tidak. Anggap saja ini ujian yang akan meningkatkan derajat ketakwaan dan keimanan kita. Kemudian untuk Idul Fitri, saya kebetulan bersama RTIK mewakili diri saya sendiri dan kebetulan sampai 3 kali ya Kak ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan materi, kesalahan ucapan, tindakan yang tidak berkenan, mohon maaf.
niatnya adalah bersama-sama diskusi untuk kebaikan masyarakat Muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia secara umum, supaya kita itu karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, supaya kita tetap menjadi warga negara yang ramah dan tidak bebal, tetap cerdas dengan akal sehatnya untuk kemajuan Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Usahakan tetap tidak mudik, tidak kemana-mana, dan jaga silaturahim kita besok Lebaran sesuai dengan niat dan kemaksimalan kita menerima tamu. Jangan putuskan silaturahim, tetapi juga ikuti cara inovasi yang terbaik supaya kita tidak ikut menyebarkan virus. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khairin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.